posisinya digaruk-garuk. Iya, ke kamar Manda gitu kan. Terus siapa yang garuk-garuk? Keluar mama. Pas mama keluar, dia kayak kuntilanak garuk gitu. Tapi sampai manjat ke dinding gitu. 5 menit gitu kan. Pas baru Manda duduk, ada kayak pocong 3 sama 1 orang cowok. Pas di depan rumah Manda kali, depan tuh ada jendela kan. Coba nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Kali ini kita bakal bikin podcast horor bareng siapa Amanda, nama lengkapnya? Amanda Chania. Instagramnya itu juga. Yeah. Amanda Chania. Oke, kali ini kita bakal dengerin cerita horor dari Manda ya Manda. Manda ini tetangga abang dulu rupanya ya. Iya cu. Abang aja nggak apa-apa lah Uncu. Oh iya abang. Iya, abang manggil mamanya kakak. Oh iya, berarti manggil Uncu lah. Iya ya. Iya, rupanya Manda motret juga ya. Iya. Sekarang udah nggak lagi. Lagi break ya. Iya. Lagi mencari yang sesuai lah berarti ya. Nanti ngobrol-ngobrol di belakang. Oke Manda, katanya Manda ada pengalaman cerita horor nih. Iya. Kalau kira-kira Manda, kejadiannya itu kapan? Ini yang terseram di hidup Manda atau gimana? Enggak. Manda pernah beberapa kali. Kalau dibilang beberapa kali itu sih enggak, cuma Manda ngerasain itu tuh belum terlalu mungkin dibilang serem, udah serem banget ya. Orang untuk remaja zaman seumuran Manda gitu ya. Tapi bagi Manda sih itu belum gitu. Belum ya? Boleh cerita gimana awal mulanya gimana? Ini kejadiannya tuh tepat minggu kemarin, kalau nggak salah hari Jumat ya. Baru minggu kemarin? Ya, baru minggu kemarin di hari Jumat gitu. Jadi awal-awal mulanya siang itu ada Manda kan atlet futsal ya. Manda kan main futsal, itu tuh jadwalnya jam 4 sore gitu kan. Jam 4 sore ya? Jadi di futsal kalau misalnya hari Jumat itu kan member kami gitu main. Jadi khusus untuk cewek-cewek di tim kami itu aja bisa main dari Jumat gitu kan. Jadi sore itu mama udah bilang, gak usah aja lah dulu main futsal enggak, kata gitu. Kenapa? Biasanya kan main futsal gitu kan. Konten aja lah mama di rumah gitu katanya. Terus kebetulan juga ada teman cowok datang main ke rumah kan, terus mama bilang, Manda main futsal dulu lah ya gitu kan, kalau mau main ntar next time lagi gitu, soalnya ya dari siang gitu kan, skip dulu ya. Terus itu tuh udah sampai di lapangan kayak ceria aja gitu, bawaannya tuh happy banget gitu kan. Tapi dalam hati Manda tuh nggak tahu kenapa bawaannya tuh Manda istighfar gitu. Di setiap lapangan tuh baru sampai lapangan Manda cerita sama kawan, sambil cerita dalam hati tuh Manda istighfar gitu kan. Udah Manda istighfar, pemanasan, main. Selama main tuh tetap istighfar gitu. Tapi pas di satu posisi terakhir, pas game selesai, itu kaki Manda berebut bola dari teman. Kebetulan teman nimpa kaki Manda. Di situ tuh padahal dalam hati Manda istighfar, pas terlontar itu tuh kata-kata kotor gitu, kayak Manda bercarut gitu kan. Kayak di situ Manda bercarut, mulai dari situ tuh kayak baru pulang tuh nampak wajah Manda ini, kata mama udah nggak kayak Manda gitu. Maksudnya tuh badan Manda tuh lebih dari serasa 2 orang besarnya gitu, dilihat kayak lebih gendut dari Manda sebelumnya gitu. Mama lihatnya kayak gitu ya. Terus teman-teman Manda juga yang ngantarin Manda pulang pada bilang gini, Manda ada masalah gitu, kok mukanya lain ya gitu, kayak muka murung banget gitu kan. Enggak kok, Manda bisa aja, nggak ada masalah gitu. Tapi Manda ngerasain ada perubahan enggak waktu pas pulang tuh? Nggak ada, cuman kayak ngerasa kok badan aku berat gitu. Iya, orang lain yang ngelihat gitu ya, kok berat ya gitu kan. Terus sudah sampai maghrib di rumah, Manda nggak langsung mandi gitu kan, kok gelisah ya rasanya di rumah nih, panas gitu kan. Panas gitu, padahal mama sholat, ayah sholat gitu kan. Posisinya maghrib, kok panas banget sih gitu kan. Terus Manda cek teman, keluar nongki yuk gitu, kita keluar nongki yuk,
pada nolakin semua gitu kan, yang kawan-kawan Manda yang futsal pada nolakin semua, enggak lah Man, istirahat aja lah Manda di rumah dulu gitu, kayaknya Manda ada masalah deh gitu kan. Enggak, beneran enggak ada masalah gitu. Terus kebetulan ada teman Manda yang anak kuliah ngajak gini, sibuk enggak nih Manda bilang gitu kan, ayo nangki ya lah. Ya pas nangki itu pun kok bahu rasanya berat banget gitu kan. Manda ngerasa beratnya di sini. Iya, berat banget gitu kan. Mari bilang sama teman-teman, kita nggak lama ya, kayaknya badan aku kurang enak lah, mungkin karena main futsal tadi gitu kan. Dia nggak lama dong kata. Itu posisinya gerimis. Berarti di hari yang sama ya? Iya, habis pulang futsal Manda langsung pergi gitu kan. Di hari Jumat tuh masih biasa-biasa aja, cuman pulang dari Nongki nggak tahu kenapa Manda pengen pakai sweater gitu. Pengen pakai sweater tuh tebal kan. Di rumah? Iya. Pas nyampe di rumah ya. Terus kan cuacanya nih kok nggak enak ya rasanya. Biasa kalau misalnya Manda dingin pakai selimut biasa aja udah hangat gitu, biasa aja udah beres gitu kan. Ini kok rasa nyilunya tuh ke tulang, yang dingin tuh rasanya tulang. Serasa kena tusuk gitu kan. Ini kok makin sakit gitu, mana bawa ngucap kan. Biasa mungkin pulang futsal gitu kan. Makin udah jam 2 badan panas gitu kan. Terus kok bisa serasa panas sekali gitu. Ini tengah malam nih. Ya udah jam 2 malam nih. Nggak bisa tidur Manda ya. Bisa tidur. Terus kaki Manda nih makin sakit, makin dingin, makin sakit gitu. Terus Manda lari ke kamar mama, Manda nangis gitu kan. Itu isinya tinggal berdua sama mama di rumah gitu. Ma, kok hari dinginnya lain ya? Memang dingin nggak? Enggak kok kata gitu kan. Oh, panas malah kata. Ini kok dingin banget gitu. Terus mamanya yang Manda tuh panas gitu kan, panas sekali. Udah dikasih mama selimut, tetap juga panas. Terus tidur Manda tuh kayak betul gitu kayak gini. Tapi semakin Manda kayak gitu, badan Manda nih kayak kejang-kejang sendiri. Mama bilang itu sengaja karena dingin atau kayak mana? Enggak, Manda gitu kan. Kejang kayak gimana? Kejang gini gitu. Ya gitu lah kan. Kayak ekspresi badan tuh kayak menegang gitu kan. Tuh udah dibaca mamanya ayat gitu kan, hidupin mama Yasin juga gitu kan. Tetap sampai pagi, sampai azan subuh, semakin azan semakin kayak gitu. Tapi Manda keadaannya sadar gitu kan. Terus udah itu paginya Manda istirahat kan, udah mendingan lah kayaknya gitu kan, nggak terlalu panas gitu. Terus orang nggak ada di rumah gitu, Manda sendirian kan. Kok setiap Manda mau ke belakang gitu kan, apa yang Manda lihat tuh gelap gitu. Apa yang Manda lihat gelap, pas mau ke kamar mandi Manda lihat gelap gitu kan. Gelap tuh maksudnya gimana? Manda bisa ngelihat, tapi yang Manda lihat tuh semuanya gelap gitu. Bukan gelap karena orang pusing demam tuh enggak gitu. Gelap maksudnya tuh redup gitu. Enggak nampak apa-apa. Enggak nampak apa-apa, tapi Manda ngebayangin orang sekitar Manda tuh ada di situ gitu. Gitu kan. Padahal orang nggak ada gitu. Terus Manda masuk, Manda telepon mama gitu kan. Gimana kok nggak ada orang gitu kan. Terus pulang mama, azan lagi, pokoknya setiap azan badannya kejang gitu. Terus mama ini udah takut kan, udah panas sekali gitu, ceklah ke rumah sakit. Tapi tetangga Manda bilang, tetangga ini kayak dia bisa buat keteguran gitu lah kan. Coba dulu lah apain gitu kata ibunya gitu kan. Udah dikasih kunyit, terus dia bilang ini di dalam ini kayaknya nggak mandal lah gitu kan. Terus udah diobatin pakai kunyit itu, makin diobatin kayak makin kosong tatapan Manda gitu. Makin kosong gitu kan, makin diobatin makin kosong gitu. Terus Manda coba sholat, Manda apa, pokoknya setiap Manda azan, setiap orang azan terus Manda mau sholat tuh dia juga kayak ngegangguin, berusaha biar Manda nggak sholat gitu. Berat banget Manda rasanya naik bangkit dari kasur tuh gitu kan. Terus udah azan maghrib, tiba-tiba yang ngobatin nih hantunya masuk ke tante yang ngobatin gitu kan. Oh, malah kemasukan yang ngobatin. Siapapun yang ngobatin Manda kena semua gitu. 3 tetangga berderet di rumah kan, meter gitu kan. 3 yang bantuin, 3-3-nya yang kena gitu. Sampai ada anaknya juga, anaknya tuh kayak kena tampar gitu, anaknya sama setan tuh gitu. Terus kan Manda bilang, Manda nggak apa-apa gitu. Tapi Manda ngomong tuh matanya tuh ke atap langit-langit gitu, langit-langit rumah gitu.
ya lampu ini gitu kan. Terus tiba-tiba masuklah hantu nih ke dalam tubuh Kangga Manda nih. Dia ketawa. Manda lihat ketawa dia tuh mukanya hitam gitu, hitam banget kayak ketawa gitu kan. Tapi dia tuh natapnya ke Manda, matanya merah gitu, tapi dia ketawa gitu. Terus Manda kaget, Manda benar-benar kaget, teriak gitu, nangis kan gitu. Terus siapa yang megang itu kan, tiba-tiba tante itu tangannya nggak bisa gerak semua gitu. Ngobatin Manda tangannya nggak bisa gerak, itu katanya setannya marah gitu, gara-gara ada yang bantu Manda gitu. Dia tuh nggak mau, kalau dia tuh mau nguasain Manda, cuman dibantu sama orang gitu buat ngeluarin dia, jadi dia marah gitu kan. Terus udah jam 7:30, tiba-tiba badan Manda nih kram, nggak bisa digerakin gitu kan, nggak bisa digerakin. Dibawa ke depan gitu, ke kasur depan karena mungkin panas gitu, kata tetangga kan panas mungkin di sini gitu. Juga ke depan, dari depan tiba-tiba Manda tuh nangis, tapi nangisnya tuh ketawa, nangis kayak nangis sambil makin Manda nangis jerit-jerit gitu, semakin ketawa setan di dalam Manda tuh. Manda ngerasain tuh gitu kayak Manda padahal udah nangis gitu kan. Mandanya nangis nih. Manda nangis, tapi lagi nangis tuh lagi ketawa gitu. Kuntilanak teriak gimana ketawa gitu kan. Nah sambil nangis sambil ketawa kayak gitu. Tapi posisinya tuh Manda masih sadar gitu. Terus udah itu tuh orang pada panik, dipanggil orang pintar gitu kan. Dipanggil orang pintar itu, terus dia dari awal masuk tuh dia udah lihat itu nggak Manda, katanya itu yang lagi ketawa nggak Manda gitu kan. Terus ini bilang alasannya tuh dia datang ke Manda tuh dia marah karena kesipak sama Manda gitu, kesana lagi main. Tapi cuaca di futsal tuh kemarin tuh redup juga sih gitu. Berarti Manda mainnya di ruangan kan? Iya, di futsal gitu. Futsal kan? Itu cuacanya redup, kami pun sisa nggak sampai 10 orang main gitu. Itu dia marah, terus dia minta antarkan ayam hitam ke sana. Terus ya kami nggak ngantar gitu. Cuman dia bilang gini, kalau misalnya nggak ngantar itu Manda nggak boleh datang ke futsal lagi gitu, nggak boleh main futsal, nggak boleh datang ke futsal. Kalau misalnya pun Manda datang ke futsal, otomatis Manda manggil dia gitu. Berarti dapat infonya cerita kayak gitu tuh dari yang ngobatin. Dia yang ngobatin tuh ada 2 orang gitu. Yang ngomong, yang satunya yang ngomong larang Manda datang ke futsal tuh yang ada yang ngobatin dari jauh gitu katanya. Soalnya mama minta tolong juga sama saudara tetangga yang ngobatin Manda awalnya gitu kan. Terus dia ngobatin Manda dari jauh katanya gitu. Terus yang ngobatin Manda secara langsung tuh juga bilang kalau yang masuk tuh nggak cuma 1, banyak ya. Ada 1 lagi bawaan dari Manda. Oh, paham bang. Abang ngerti kalau yang kayak gitu tuh, paham lah. Nah, tapi berarti yang Manda sampai tahu nggak yang ngikutin Manda nih umurnya udah berapa? Manda nenek bisa dibilang 100 tahun lebih kan? Dia mukanya dibilang tua, nggak tua, tapi hitam banget. Terus rambutnya tuh kayak dibilang rambut orang nggak ada sisir-sisiran. Manda sampai nampak Di wajah tante yang ngobatin Manda tuh, Manda tampak wajahnya tuh seperti itu gitu. Terus di saat Manda tuh nutup mata pun sambil nangis tuh, yang terlihat tuh di sekitar tuh cuma wajah itu gitu. Cuman wajahnya aja ya? Iya, wajah itu pokoknya dia hitam, rambutnya juga kayak gimana, rambut orang nggak sisiran, berantakan gitu kan. Terus di saat Manda diobatin itu tuh, yang posisinya dia minta ayam hitam tuh posisinya tuh pas depan tiang gawang sudut banget gitu kan. Dia ada duduk di situ gitu. Dia pas duduk di situ, jadi pas mungkin Manda kesipak juga di situ kan. Di situ dia marah sama. Ya tapi kita kan sebenarnya nggak ngelihat kan. Nggak ngelihat. Cuman itu tuh
selesai ngobatin kan berarti hari Sabtu lah ya kan, jadinya Sabtu gitu kan. Hari Minggu tuh badan Manda ini masih dibilang sampai hari Kamis kemarin lah kalau nggak salah, berat banget, masih serasa didudukin gitu. Kayak kemana-mana tuh Manda tuh nggak boleh sendiri gitu sama Manda. Mau ke dapur aja juga Manda dikawankan gitu. Terus apa yang masuk ke Manda tuh udah nggak ada rasa apa-apa selama waktu Manda kemarin kena kayak gitu kan. Padahal udah dikasih makanan apa aja lah gitu. Oh, apa yang udah Manda makan nggak ada rasa gitu. Bahkan minum air putih pun nggak ada rasa gitu. Tapi Manda bisa mencium kalau misalnya orang kena demam kena corona kan beda lagi kan. Iya, benar. Itu apa yang Manda masuk tuh nggak ada rasa. Tapi pas orang yang ngobatin Manda tuh sadarnya Manda tuh dimandiin. Udah sampai dari jam 7 ke jam 11 Manda nangis sambil ketawa kan. Terakhirnya tuh mungkin karena udah nggak bisa lagi dipaksa mandi gitu, mandiin. Tapi sebelum yang tukang ngobatin datang tuh Manda udah bilang duluan, tolong mandiin aku gitu. Manda bilang sama orang di rumah, cuman orangnya bilang badannya panas nggak mungkin dimandiin gitu kan. Tapi Manda maksa mandiin Manda, cuman pada nggak ada yang mau gitu. Nah di situ yang datang orang yang ngobatin tuh bilang mandiin aja kata. Terus kalau pas akhirnya masalah kayak gini selesai, siapa yang ngobatin? Hilang gitu aja? Manda ngerasa kalau itu belum hilang, dia masih ada di sekitar Manda gitu. Soalnya gini, setiap Manda sholat, padahal ini azan kan gitu kan, Manda udah semangat banget nih sholat nih. Setiap kalau bisa Manda tuh pengennya dapatin sholat tuh pas tepat waktu gitu kan. Udah azan, setiap Manda azan mau bangkit dari tempat tidur gitu kan, selalu serasa ada yang narikin Manda gitu. Terus pas Manda sholat tuh, padahal Manda udah fokus nih baca ayatnya kan, tapi telinga Manda tuh ada bisikan lain gitu. Jadi nggak lurus bacaan ayat tuh, patah-patah gitu, berganti-ganti ayat gitu jadinya. Kayak kalau misalnya surat Anas nih gitu kan, itu kan udah ada suratnya kan, tapi kalau misalnya pas Manda sholat tuh nggak jadi itu yang terbaca gitu, lain lagi gitu. Ngarah ke yang lain ya? Iya, soal kayak nggak sesuai dengan ayat itu gitu waktu Manda sholat tuh gitu kan. Terus di saat ada juga terakhir kemarin Manda tidur sendiri. Biasanya kemarin waktu sakit kan sama mama nih gitu kan, Manda tidur sendiri tuh Manda ngidupin surat Yasin dari YouTube. Padahal itu volumenya kecil gitu kan. Terus udah jam-jam 2 itu tuh terasa panas banget di kamar Manda. Tiba-tiba serasa ada yang tegak sambil ketawa, nah tapi Manda tidur gitu. Terus kan jadinya kan berisik tuh kan, jadi berisik. Surat Yasin ini jadi volumenya besar sendiri gitu kan. Terus siapa yang besarin gitu kan, sementara Manda tidur sendiri di kamar gitu, kamar Manda kunci, siapa yang besarin gitu kan. Terus tiba-tiba di rumah kan ada melihara burung kan, tiba-tiba suara burung tuh jadi suara kuntilanak. Sampai mama bangun, siapa yang ketawa tengah malam, rupanya burung. Soalnya gini, ada teman Manda juga tidur di depan rumah kan, dia tidur di rumah Manda gitu. Saya bilang, tadi malam ada burung itu ketawa, tapi suaranya kuntilanak gitu. Suara kuntilanaknya itu persis kayak suara Ante yang ngobatin Manda pertama, yang dia ketawa ya gitu. Berarti Manda diganggunya suara terus sama mimpi juga? Enggak? Dibilang mimpi antara sadar nggak sadar? Antara sadar nggak sadar gitu. Tapi diliatin nggak kan? Diliatinnya nggak, cuman dia meyakinkan gitu kalau muka dia tuh kayak gitu, wajah dia tuh bentuknya tuh kayak film-film nenek lampir apa tuh lah kan. Bisa dibilang gitu lah. Tapi dia ngeyakinin. Tapi pun Manda terasa gitu, walaupun Manda nggak nampak, Manda terasa kalau dia tuh ada sama Manda gitu, dekat sama Manda. Iya, sampai sekarang juga kan. Sampai sekarang juga masih kan. Serem juga ya. Bisa dibilang serem. Tapi kok berani Manda keluar sendiri sekarang? Karena kayak kalau misalnya kita diam-diamin terus,
pasti dia bilang ini anak bisa dikatakan lagi gitu kan. Ya, dia tuh ini tuh sekarang tuh masih ngikutin tapi dari jaraknya agak jauhan dikit. Kalau yang sampai pundak Manda berat tuh kan, itu tuh udah memang ditempelin dia kayak gendong sama kita gitu. Biasanya kerasanya di bagian sini, ya kan, di bagian sini. Abang juga pernah kayak gitu tuh ngalamin temen abang, makanya abang cerita Manda ini relate kan sama kawan abang dulu, namanya siapa? Nggak usah bilang nama lah. Dia tuh kena itu pas ngidupin komputer. Jadi pas dia ngidupin komputer tuh dia sama anaknya pecicilan kan, suka ngomong kasar gitu kan di ruang komputer tuh. Jadi pas dia ngidupin komputer langsung dia biasanya kan tampilannya Windows kan, Windows 7 kan, Windows berapa gitu kan. Tapi yang keluar tuh muka siapa nih? Si nenek-nenek. Akhirnya kerasukan kayak Manda. Jadi dari hari dia kerasukan tuh ada lamanya 3 minggu dia tuh nggak sekolah. Dia tuh di rumah aja karena kalau datang kesurupan. Berarti relate sama yang cerita Manda yang kalau ke tempat lapangan lagi bakal digangguin lagi kan. Jadi dia datang ke sekolah kesurupan. Jadi akhirnya ada salah 3 minggu tuh didatangkanlah ustadz dari pesantren buat ngeruqyah dia kan. Selama 3 minggu tuh kami jenguk terus tuh karena sahabatan kan berempat kan, jengukin terus. Dia bikinin kami mie goreng, kopi, segala macam, lontong, bikin di rumah nasi goreng dia yang bikinin, udah kayak orang normal, cuman memang nggak boleh disuruh sekolah. Dia hafal semua nama-nama kami, hafal dia. Jadi pas 3 minggu udah diobatin tuh sadar dia terus dia nggak ingat 3 minggu yang lewat. Dia nggak ingat kami datang ke rumah, dia nggak ingat kejadian 3 minggu belakang lah ya. Berarti bukan dia udah dikuasain gitu. Kata Udo tuh kan, orang pesantren bulatan tuh kan, kalau telat dikit aja nih mungkin udah nggak dia lagi nih, katanya bisa lebih parah katanya. Karena kemarin juga sempat dibilang kayak gitu sama yang ngobatin. Kalau nggak diturutin kemarin dia minta mandi itu mungkin dia udah dibawa gitu kan. Karena mungkin mana orangnya keras juga mungkin ya, berlawanan sama tuh hantu mungkin kan. Terus dibilang gitu, maunya tadi tuh dari awal dia minta mandi itu turutin aja katanya kayak gitu. Soalnya posisinya sekarang, kemarin tuh Manda tuh udah terlalu lelah juga kan. Iya benar. Terus dia gampang aja gitu. Terus dia bilang Manda nggak boleh nangis gitu, karena umpan dia dari situ tuh, umpannya tuh pas Manda nangis tuh dia bisa nguasain Manda gitu. Makanya apapun hal yang Manda rasain tuh jangan nangis gitu. Kalau Manda nangis sama Manda kayak udah termasuk dengan rayuan dia gitu Jadi cara dia ngerayu tuh kayak manapun, apapun itu tuh dibuatnya supaya bisa menguasain Manda gitu kan gitu. Pokoknya Manda tuh nggak boleh nangis gitu. Tapi syukurnya nggak sampai diliatin. Berarti Manda basicnya anaknya pernah ngeliat atau enggak? Pernah. Kapan? Dalam bulan ini juga bisa dibilang. Waktu itu Manda pulang kerja malam. Posisinya malam Jumat pas ya. Malam Jumat itu tuh pulang kerja kan. Terus tiba-tiba bawaannya gini, pengen lah duduk di depan rumah gitu kan. Pengen, itu udah jam 12 gitu kan, tapi nggak tahu kenapa pengen duduk di depan rumah gitu. Terus Manda bilang sama Mah, Manda duduk di depan rumah bentar ya. Mama ini udah bilang nggak usah gitu kan. Nggak apa-apa, ada sebentar, 5 menit gitu kan. Pas baru Manda duduk, ada kayak pocong 3 sama 1 orang cowok. Pas di depan rumah Manda kali, depan itu ada jendela kan. Terus dia bilang, siapa lah yang pakai baju putih duduk tegak di sini minum sama cowok lagi gitu kan. Manda duduknya di teras? Iya di teras. Terus ini teras rumah, ini jalan, ini ada rumah lagi gitu. Rumah tuh ada kaca jendela yang bisa berkaca juga lagi gitu kan. Berarti di situ dia berdiri? Iya di situ dia berdiri. Terus nggak lama kemudian baru Manda lihat kayak gitu tuh langsung Mama bilang, Manda masuk kata kayak gitu. Tapi Mama ini marah gitu kan. Manggilnya tuh kayak sambil marah gitu kan. Suaranya, ngapa marah-marah tengah malam nih gitu. Udah masuklah cepat ya kayak gitu kan. Cuci kaki, cuci muka kata gitu kan. Cuci doa tidurnya kata. Nggak lama itu tuh Mama ini memang udah beberapa hari nggak tidur kan. Dia gelisah gitu.
kenapa di arah kamar Manda nih kayak nggak tenang gitu pas dia lewat gitu kan. Nggak beberapa menit kemudian Manda tertidur, Mama nih dengar ada orang yang garuk-garukin kaca jendela kamar. Posisinya digaruk-garuk. Iya, ke kamar Manda gitu kan. Terus siapa yang garuk-garuk? Keluar Mama, pas Mama keluar dia kayak kuntilanak garuk gitu, tapi sampai manjat ke dinding gitu. Kayak Spiderman. Bisa jadi dibilang kayak gitu lah Mama bilang. Nampak sama Mama Manda. Iya. Terus Mama bilang kan tadi malam ada nampak angannya aneh katanya. Itu baru Mama Manda bilang, makanya Mama suruh masuk kata gitu. Baru Manda mau bilang kalau Manda nampak orang gitu kan, tapi nggak orang. Dan kawan Manda yang ngantar Manda pulang pun jatuh ngantar Manda pulang. Katanya ada yang duduk di bangku dia tapi berat gitu. Dia ngantar. Serem juga ya. Soalnya kalian nggak apa-apa kan yang ngantar Manda gitu kan. Aku jatuh di botnya dekat itu, kata dekat tikungan, gara-gara perasaan motor aku kan nggak ada orang gitu, tapi berat banget gitu, jatuhlah katanya gitu kan. Terus juga mungkin karena bisa jadi dia juga nampak juga situ. Iya benar. Tapi pas Mama Manda ngeliat kayak gitu, Mama Manda biasa aja. Ya biasa aja gitu. Kayak memang udah biasa ngeliat juga ya. Udah biasa ngeliat itu ya biasa aja, makanya dia mungkin dia ngira Manda tuh belum biasa nengok kayak gitu, makanya dia takut gitu. Berarti pas Mama suruh Manda masuk ke dalam tuh, dia sebenarnya Mama juga nengok tidak? Iya. Kayaknya ya. Iya, makanya dia langsung manggil gitu kan. Di rumah Manda tuh ada pohon besar ya? Ada depan pohon mangga besar. Tapi di pas dekat rumah yang Manda nampak hanya. Iya. Terus juga jalan dekat sana kan agak gelap, berhadapan juga sama parit besar. Sebenarnya sama kayak rumah yang di depan yang tusuk sate gang rumah abangnya. Iya. Di sana sama juga, ada juga kayak gitu, kayak begituan. Nah terus Manda kan dari cerita Manda yang pertama itu kan Manda kerasukan jatuhnya kan. Iya. Kerasukan. Selama kerasukan tuh Manda antara sadar nggak sadar atau fix udah nggak sadar, nggak tahu apa-apa? Dibilang sadar nggak sadar, Manda nggak sadar. Tapi Manda dengar semua orang yang ngomong tuh Manda dengar. Gitu. Cuman penglihatan aja gelap ya. Penglihatan Manda tuh setiap Manda mendengar suara kayak misalnya nih ada suara abang di dekat Manda gitu kan. Tapi yang Manda lihat tuh itu bukan muka abang gitu. Tetap muka dia itu tapi gelap semuanya gitu. Iya. Paham kan maksudnya? Iya paham. Abang ini sih sebenarnya yang apa kan kalau dulu tuh yang teman abang tuh dia tuh perawakannya karena kami sempat disuruh juga di situ karena mamanya ketakutan kan, jadi disuruhlah kami nginap di sana. Abangnya Dila tahu Dila, anak Anteyet. Oh iya, tahu. Dila, si Nanda tahu kan Nanda. Itu abang kan satu sekolah sama Nanda. Abang Nanda tuh ada nama Bayu, terus ada cewek satu lagi Yuli. Yang satu ini yang kesurupan nih kan. Yang cowok nih disuruh mamanya di situ karena mamanya takut kan papanya belum pulang. Terus kami di situ. Yang masuk ke dalam tubuhnya tuh dia berdiri di depan jendela di luar. Abang ngeliat, cuman abang diam aja. Yang lainnya udah pada tidur kan. Dia tuh persis kayak nenek-nenek lampir kayak Manda bilang. Kalau Kunti kan biasanya mukanya putih, rambutnya panjang kan, terus sininya lebar matanya. Tapi itu tuh tergantung juga sih sebenarnya. Kalau yang itu dia kayak Kunti juga, cuman versinya wajahnya nggak kelihatan, kayak orang negro. Kalau orang negro tuh kan kalau di dalam gelap tuh kan bisa kita bayangin nih, cuman mata sama gigi, terus rambutnya aja, mukanya nggak nampak. Kayak gitu ya berarti ya. Tapi kayak mungkin bisa dibilang angker juga sih kayak itu. Soalnya gini, bulan lalu kalau nggak salah ya, teman Manda sampai koma. Padahal dia nggak ngapa-ngapain sama kayak Manda gitu kan, biasa-biasa aja. Pas dia nyetak gol ke gawang,
tapi tiba-tiba tendangannya pelan, di situ dia jatuh sendiri gitu, langsung tegangnya tuh memang di situ langsung di tempat gitu. Di tempat ya. Gitu. Barulah dia dibawa ke rumah sakit sampai nggak sadarkan diri, dibilang koma 1 hari. Abang kalau apa namanya, kalau nama-nama, kalau tempat angker itu sebenarnya bukan dari kitanya, bukan, sebenarnya di mana-mana pun ada sebenarnya menurut abang, karena memang kalau menurut abang ya yang kayak gitu tuh terbalik lagi ke orangnya. Nih orangnya ini gampang ada magnetnya gitu, kayak Manda ada magnetnya, bukan berarti orangnya yang ibadahnya low kan, bukan itu juga. Yang ibadahnya kuat pun ketempelan ada juga, memang karena dari sananya. Bisa jadi juga sih karena kayak beban pikiran kita kan. Dia jangan sampai ini sih, jangan sampai drop. Dia tuh kalau kayak gitu tuh dia memanfaatkan aura negatif itu tuh sebenarnya. Tapi mungkin benar juga sih posisi Manda tuh lagi kayak gitu, soalnya kemarin tuh 1 minggu berhenti dari cafe WR kan Manda barista kemarin sana kan. Di situ kan kalau misalnya cafe tapi bukanya ini dari pagi sampai jam 12 gitu, kadang baru sampai rumah kan. Terus tiba-tiba ngerasa capek gitu, ya udah Manda stop gitu kan. Terus mikir lagi masalah di rumah gitu, kalau misalnya nggak kerja gimana gitu kan. Sama Manda di rumah yang paling besar Manda lagi kan gitu. Itu juga ada mikir-mikir ke sana juga, sempat juga ada selek sama mama di rumah kemarin gitu. Terus Manda lampiskan juga buat main futsal. Terus ada kejadian lain lagi Manda habis itu? Sebelum-sebelumnya nggak ada lagi? Sebelum-sebelumnya ada waktu itu posisinya malam juga sih. Enggak. Kalau waktu tinggal di dekat rumah abang? Itu nampaknya di rumah Pak Le yang tersingkat itu ya, banyak banget sih. Orang tinggi besar ya. Gak ada tuh memang. Kalau udah jam 8, jam 9 tuh udah takut pulang gitu, Mbak. Gak usah keluar gitu kan. Kalau udah jam-jam segitu. Makanya abang tanyain, abang kira Manda punya ceritanya tuh pas tinggal di pertanian, karena waktu di rumah Manda tuh dekat sana itu banyak kali kan, dulu di depan rumah Manda kan lapangan dikit ya, lapangan dikit, di situ tuh ada dulu pohon kelapa, pohon apa cubada, nangka. Pohon nangka. Mungkin malam belum lahir lagi sih, enggak. Kayaknya udah ditebang dulu kayaknya sebelum Manda tinggal di sana itu. Yang selama Manda di sana itu cuma kelapa. Jadi kami kalau malam-malam tuh suka main tonggak dingin. Tonggak dingin sembunyi-sembunyi kan, sembunyi-sembunyi. Terus abang tuh manjat pohon itu tuh. Manjat pohon itu tuh, duduk di atas pohon tuh kan orang nggak bakal nyari ke atas kan. Yeah. Terus lagi duduk di situ tuh ada juga orang di atas lagi juga duduk. tapi abang nggak ngelihat, bang tengok kan. Kayaknya ada orang gitu, soalnya dia gerak-gerak. Ya, tapi pasti ada lah. Ya gini-giniin kaki kayak gitu lah. Makanya abang ngelihat karena ada pergerakan kan. Bang tengok kan waktu itu masih kecil kan. Melompat langsung, bang main tinggi juga tuh, sekitar 3 meteran kan. Lompat langsung lari pulang. Mungkin dia ngajak berteman tuh. Terus aku juga main kan. Terus mana cerita yang saat yang tadi yang malam-malam? Posisinya mau maghrib juga tuh. Waktu itu mana sempat juga ada kerja di konter kan. Dia jadi pas itu tuh hatinya udah bawaan nggak enak aja gitu. Tidak, kita kalau kalau ada yang kayak gitu tuh udah feeling duluan. Iya, udah feeling duluan kayak ini pasti ada yang aneh gitu kan. Terus Manda pulang masuk kamar, pas ngerebahin badan ngalir aja air mata Manda gitu, sampai Manda emosi, benar-benar emosi gitu kan. Padahal Manda nggak kenapa Manda bisa nangis gitu. Terus tiba-tiba pulang sampai dituduh yang enggak gitu kan. Kenapa nangis? Pasti gue udah apa-apain, pasti gue udah kayak gini kayak gitu kan. Pikiran overthinking orang tua gitu ya kan. Aku nggak tahu kenapa, tapi perasaan aku tuh ngerasa tuh capek gitu.
capek banget, kayak ada yang buat aku tuh bener-bener berpikir bahwa aku tuh bener-bener capek tapi nggak tahu apa gitu malah bilang kan. Terus teman nangis tuh dari jam 7 sampai jam 10 Nangis jam. terus. Iya nangis gitu. Terus ngomong kayak ini kayak lain lah gitu kan gitu. Tapi Manda ngerasa diri Manda tuh memang nggak Manda gitu, kayak ada orang yang masuk ke Manda tuh tapi dia tuh bener-bener sedih mungkin ya gitu kan. Mungkin ngeluapin apanya. Padahal Manda ngerasa di hati Manda nggak kenapa-kenapa, tapi kenapa Manda nangis gitu kan. Nah itu lama banget Manda nangis sampai benar-benar bengkak mata Manda gitu, ngerasain kayak gitu. Kalau dari cerita Manda tuh menurut Manda yang terserem yang mana? Baru kesurupan kemarin sih. Jadi sebenarnya ngeliat enggak kan? Enggak. Tapi ngerasa itu tuh lain apanya ya, gangguannya lain ya. Tapi kemarin tuh gini bang, baru kemarin tuh pas Manda di mana? Masuk rumah gitu tuh kayak ada yang gini mbak gitu. Ya baru masuk, tapi kan ini rumah Manda kan langsung lorong pintu kamar mandi gitu kan. Kamar mandinya pun terbuka gitu kan. Dari situ yang ngintip tuh mukanya putih. Dia soalnya gini, di belakang rumah Manda tuh langsung banyak batang pisang. Salam dari Binjai ya. Salam dari Binjai mungkin ya. Kayak gitu, wah gitu kan. Ngapalah jadi gitu kan? Dia mandang nengok mukanya biasa aja, ya udah biasa aja gitu kan. Tapi dari situ lah mulai gitu. Ya Manda udah kayak ngerasa gak enak badannya gitu, barulah mungkin di hari malam minggunya dia masuk gitu. Tapi yang ngeliatin jin itu dia pergerakannya itu cepat atau gimana? Kayak dia ngeliatin Manda gitu. Gini, pelan. Ya, gitu. Itu agak bisa dibilang ada 2 menitan lah gitu. Gimana santai aja masuk gitu kan, kayak gak ada apa-apa. Manda gak ganggu dia kok gitu kan. Tapi bang kayak dilihatin Manda dari belakang dan nampak kepalanya aja. Kepalanya gini gitu. Rambutnya panjang. Sebahu. Bahu. Kayak, tapi dia memang benar-benar kayak ngeliatin Manda gitu, dari Manda masuk gitu kan, kayak diliatin kayak gini terus. Karena Manda gak ganggu dia gitu kan, gitu biasa. Cerita Manda tuh relate juga sama cerita abang. Waktu di rumah pertanian abang juga ada kayak gitu. Tapi kalau abang di rumah, selagi di rumah emak tuh kan, kayak manapun gangguannya abang susulin. Kalau Manda kan Manda biarin kan, ya selagi Manda gak digangguin. Kalau abang susulin. Waktu itu kan ada ade di ruang tamu kan, lagi minum lah persis nih, lagi minum kopi gini kan mata kita ketutup separuh sama teko tuh. Dia ngintip kayak gitu. Dia tuh selalu tipenya sama. Kalau abang lihat ya, kayaknya tuh tipenya sama. Kalau yang suka ngintip tuh mukanya putih. Kalau yang suka nempel yang kayak Manda tadi tuh hitam gitu ya, kayak hitam. Kalau dia kayak kunti-kunti itu dia cuman gimana ya, cuman nampak-nampak gitu-gitu aja, dia nggak ada yang ngikutin gitu. Ya itu tuh ngeliat abang kan pas dia lagi gini itu nampak mukanya. Abang masih ingat tuh mulutnya tuh sampai ke sini ya. Kayak koyak gitu ya. Dia giginya tuh nampak sampai ke sini kan. Hitam gitu, bibirnya hitam sampai ke sini. Terus matanya juga hitam. Ngintip dari belakang tirai kan gini kan. Yang tirai abang susulin. Oh, becek carut bang di situ. Bang carutin, sampai kau bang bilang kan ada di rumah dan ternyata emang benar. Dia nggak suka kan kalau sedangkan kita manusia aja kalau carutin kan kesel gitu kan. Apalagi dia. Tapi gitu. Kalau di rumah hamba tuh Manda kalau digituin malah dia pergi. Tapi akhirnya abang jumpa sama dia. Dia itu cuman kepala aja rupanya. Abang lagi tiduran terus tersentak abang kan, nampak abang dia kayak kuyang. Kalau kuyang kan ada jeroannya kan, dia enggak, dia itu ya memang rambutnya sebahu juga, terus dia lewat gitu kayak mana ya, kayak gini gitu, tapi ngadapnya ke sana gitu. Mungkin abang salah lihat kan, apa sih benda yang bisa terbang ukurannya segini? Coba kan dengan posisi kayak patung yang dikasih wig, patung kepala dikasih wig lewat seret gitu kan. Udah abang lagi tidur, justru juga dulu tuh abang ketinggian tuh kan udah baca kursi segala macam nggak hilang, carut baru hilang kalau di rumah emak ya.
tapi nggak gitu ya. Iya, kayaknya mungkin dengan respon kayak gitu tuh dia ngerasa oh ini kawan nih katanya. Tapi mana anehnya tuh semakin Manda banyak ngucap, semakin Manda sering kayak gitu. Semakin sering kali Mam. Iya kan sebenarnya mereka tuh nggak takut sama yang bacaan-bacaan yang kita baca tuh. Dia bukan takut sama bacaan, dia takutnya tuh sama keyakinan kita. Walaupun yang kita baca tuh cuman astagfirullah, tapi kalau kita yakin 100% arti astagfirullah itu kan dia bakal takut. Orang baca ayat kursi aja dia lebih hafal. Iya, dia lebih bisa dan dia lebih fasih. Jin tuh kan diciptakan untuk sama kayak kita, diciptakan untuk menyembah Allah, bukan nakut-nakutin kita. Cuman ada yang ingkar, ada yang enggak, sama kayak manusia ya. Jadi, mungkin itu aja cerita Manda ya. Terima kasih banyak buat Manda ya. Nanti next kita podcast yang soal job wedding lagi ya. Tapi next day ya. Iya next day. Kok Manda aja sih ya. Iya nanti ke Manda aja viral pula Manda kan. Ada yang ditanya-tanyain juga sih sebenarnya Abang. Tapi belum ada waktu dekat kan. Terima kasih banyak buat Manda yang udah mau datang ceritain cerita horor ya kan. Semoga yang ngikutin nih dan ngikutin lagi ya. Amin. Tapi dia masih ngikutin, tapi dia nggak jaga jarak. Mantau CCTV lah jaga jarak. Jadi tadi Manda cerita tuh Manda ngecium bau busuk. Enggak, dia baunya busuk. Abang mencium, makanya abang di tengah-tengah pembicaraan tuh abang nggak fokus. Sadar nggak abang nggak fokus? Enggak kan? Abang bisa juga yang yang kayak Manda bilang ngeliat tuh kan, cuman sekarang udah nggak gitu lagi. Baunya busuk yang itu tuh. Terima kasih banyak buat Manda ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Amin. Tetap dijaga itunya biar nggak biar nggak ketempelan kan. Kalau abang sih kalau udah kondisi kayak gitu tuh ininya lebih diinin lagi, ibadahnya lebih diinin lagi, jangan sampai kosong. Kalau kosong masuk lagi gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.